Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya Tia Arifin, kembali lagi di talk show bersama Tia, Kupas, 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 yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Hai semua, Assalamualaikum. Semua apa kabar? Sehat? Oke, boleh komen semua. Oke, kali ini malam ini ada malam yang sangat spesial. Pastinya sebelum itu Tia nak semua ni kita share kepada kawan-kawan, family, kawan rapat. Oh my god, Tia lupa. Seharusnya Tia harus ngomong pakai bahasa Indonesia ya sebenarnya episod kali ini. Seharusnya, karena kenapa? Karena malam ini kita akan mendatangkan langsung tokoh-tokoh wanita dari Indonesia. Tapi sebelum itu Tia mau kasih tahu. Sebelum bentar-bentar, semua setuju gak nih? Setuju gak nih bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia? Boleh komen di bawah ya. Tapi sebelum itu Tia mau kasih tahu siapa pemenang episod sebelum ini, malam sebelum ini, yang memenangi satu box spesial daripada Mutiara. Yes, so semalam udah kasih jawaban yang benar di Telegram channel Tia Arifin. Dan Tia mau ucapkan tahniah selamat kepada Huda Zati yang berjaya. Wow, ini the learning point yang didapat daripada sesi semalam. Wow, luar biasa, learning pointnya panjang ya. Dan juga kepada Anda yang belum berpeluang untuk menang, hari ini dan malam ini pastinya akan ada peluang untuk memenangkan hadiah. Apa hadiahnya? Sudah ada di tangan Tia, satu box. Apakah dia? Apakah dalamnya? Yes! Ini dia box. Ada macam-macam hadiah di dalam ini, yaitu kita ada kalender, kita ada bookmark Mutiara, planner, ada mask, dan juga satu pouch Mutiara. Ya Allah, ini adalah penyelamat hidup ya, semua wanita ya. So, Anda siapa yang nak berpeluang dapatkan satu box spesial daripada bersama Tia, Anda boleh join di Telegram channel Tia Arifin. Oke, di Tia Arifin, atau klik link di bio Tia, dan Anda akan jawab pertanyaan yang Tia akan sampaikan nanti di akhir cerita kita pada malam ini ya. Oke, so semua tak sabar. Oke, sebelum itu Tia nak share dulu. Tia dapat satu video daripada pengguna jus Mutiara. Kita boleh dengar dari layar TV. Silahkan. Apa yang saya dapat dengan Mutiara ni ialah sebagai consumer, sebab masa tu saya lepas pantang. So saya tak pernah makan any supplement, okay? So masa tu saya mengalami masalah sakit badan, sakit tumit apa semua. So I asked my husband what's the best way untuk cure my sakit badan apa semua kan. And then I said to him that I should try Mutiara. So kita berikhtiar dengan Mutiara. And then after 3 days after consuming Mutiara, I dapat rasakan yang all the sakit badan, sakit tumit apa semua tu hilang. Alhamdulillah. So dari situ, it is orang kata satu jalan di mana I think I should share this with my friends, my circle, my family. Wow, Alhamdulillah kan, daripada ibu pantang, sakit badan, sakit lutut, kan Alhamdulillah selesai dengan jus Mutiara. Amazing. Okay, terima kasih kepada semua yang sudah komen juga, yang dah menghantarkan video-video anda, DM ke Tia mengenai anda feedback pada mengenal amalkan Mutiara. Terima kasih banyak sebelum itu. Okay, jadi semua, adakah anda sudah tahu siapakah tokoh yang akan Tia undang, Tia jemput malam ini? Tia mau lihat komen-komen anda semua di sini ya. Siapakah yang sudah tahu? Siapakah yang sudah tahu? Wow, semua sudah tahu, sudah tak sabar. Siapa yang sudah tak sabar? Hai, selamat malam. Malam, ada David. Siapa lagi? Okey, siapa yang sudah tidak sabar untuk kita ngobrol-ngobrol santai dengan wanita-wanita Indonesia? Udah tahu, ini Fatimah udah tahu katanya. Okey, siapa lagi? Komen, siapakah menurut anda tokoh yang Tia akan undang? Okey, cluenya adalah dia adalah sebenarnya sama nasibnya sama kayak Tia. Kita adalah orang-orang wanita Indonesia. Kayak siapa yang di Indonesia yang tahu? Banyak orang bilang, aduh,
cewek-cewek di Indonesia udah banyak diambil nih orang Malaysia. Dan saya terus juga kebanyakan juga orang bilang salah seorang perempuan yang Tia akan undang ini adalah aset daripada Indonesia tuh diambil nih oleh orang Malaysia. Udah berkurang. Wah, udah tahu. Terus beliau ini adalah wanita yang mengharumkan nama Indonesia juga di tahun 2013 ya. Dan juga udah tahu. Dan juga beliau ini sebenarnya kita nih ada kesamaan. Persamaan kita adalah setia sama wanita yang spesial ini. Kita sama-sama dari Indonesia, kita sama-sama dari Sumatera, kita sama-sama suka pedas, kita sama-sama kalau pergi ke luar negara kita pasti bawa cabai atau bon cabai. Ya ampun, banyak banget sebenarnya persamaan yang dia jumpai dengan wanita ini. Saya udah gak sabar dan di malam ini kita mau kupas semua hal yang kita nggak tahu. Oke, yang kita nggak tahu, yang kita tak tahu. Tapi sebelum itu Tia mau nanya nih, adakah kalian semua nih, of course wanita yang Tia akan jemput adalah berasal daripada Indonesia, tapi kalian lebih prefer Tia ngomong bahasa Malaysia atau Indonesia? Tia mau tahu, kalian mau denger Tia ngomong bahasa Indonesia atau mau ngomong bahasa Malaysia? Coba komen di bawah. Coba komen kalian lagi prefer Tia sama tokoh kita malam ini ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau Malaysia? Bahasa Indonesia, ya ampun. Nanti ngerti nggak yang lain? Bahasa Melayu, boleh. Bahasa Malaysia, oke, 2 orang bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia, 3, oke, Malaysia. Oke, baik Malaysia. Ramai Malaysia. Mix, good idea. Malaysia. Tia, bahasa ibunda Tia. Kak Ia, thank you. Bahasa Indonesia ya. Malaysia, thank you Kak Ia. Dah tengok, dah nonton. Dua-dua bisa Bu Tia, aduh. Bahasa Indonesia, Malaysia, dua-dua. Oke. So finally, Tia udah tahu sebenarnya Tia akan pakai bahasa dua-dua ya. Tia akan mix and match. Jangan sampai aja pakai bahasa Udo atau bahasa Padang. Karena tetamu spesial kita kali ini adalah seorang wanita Indonesia yang telah berhijrah ke Malaysia, telah berkawin, telah diambil daripada lelaki Malaysia. Ya, dengan itu dia menjemput Wulandari akan bersama kita di Bersama Tia episode kali ini. Manakah beliau? Kita tergemparkan. Assalamualaikum. Uni. Wulandari lah. Apa kabar Wulan? Alhamdulillah baik Tia. Tia apa kabar CEO Jamu Mutiara Kecantikan Wanita Asia Tenggara? Hempas. Dapur Universe ya. Jamu ini baik Uni kan. Kita pertama kali kalau ini nggak semua panel-panel, kalau pertama kali kita ketawa dulu ya. Susah serius kalau ketemu Tia, bawaannya ketawa. Iya, aduh. Tia, auranya Tia itu loh. Alhamdulillah Uni juga kan bahagia. Aduh, Uni di mana tuh Uni? Di rumah ya? Lagi di rumah Tia. Oke, nggak keluar malam gitu. Tia, ini sebelumnya aku nanti kalau seandainya Emily nangis, aku pamit lari ke atas ya, karena nggak ada yang jagain. Boleh. Terus tadi, boleh. Nanti Emily boleh taruh di bawah gitu sambil nyusu, itu nggak apa-apa itu. Ada sensornya. Siap. Oke, so Wulandari, maybe seperti sebetulnya dia mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Wulandari yang telah menyempatkan dirinya untuk live bersama Tia malam ini. Sure. Iya, dan juga Tia biasa panggil Uni lah ya, boleh ya? Wow, boleh lampunya. ya, panggil apa aja boleh. Oke, warna yang tadi Uni, yang tadi. Oke, cantik. Memang juara wanita mutiara ini bisa membaca hati ya. Iya, itu cantik gitu. Oke, Uni, coba di sini mungkin ada yang nggak tahu nih orang Malaysia, orang Indonesia pasti of course sudah tahu lah ya Uni Miss Universe kan. Tapi ada yang nggak tahu nih orang Malaysia ini. Oke, Uni boleh kenalin dulu sebelumnya. Uni dari mana, asal mana, terus ngapain nih ke Malaysia nih?
Ini kayak ikut Putri Indonesia ya, ada Iya perkenalan harus diri. dong. Oke, selamat malam semua yang udah nonton live-nya Tia. Terima kasih udah join bersama kita. Nah, aku perkenalkan diri kalau saya Wulandari. Dulu tahun 2013 mengikuti Putri Indonesia dan dikirim ke Miss Universe pada tahun 2013 gitu. Dan Wow. 3 tahun yang lalu saya dipertemukan dengan cinta sejati saya, insya Allah, dengan lelaki Malaysia. Sama nasibnya seperti Tia. Kita satu nasib ya, Uni Miss Universe kan 2013. Oke, kita flashback dulu ya. Uni dari kecil emang mau jadi Miss Universe itu atau gimana? Atau memang tiba-tiba gitu? Sebenarnya kalau dari kecil aku selalu punya banyak mimpi, Tia. Jadi ada 15 mimpi. Salah satunya 15. adalah ingin jadi princess gitu. Tapi dulu kan aku nggak tahu Putri Indonesia atau Miss Universe gitu ya. Tapi salah satunya memang ada princess gitu. Dan dari Hmm. sanalah mamaku mulai mengarahkan karena aku suka kayak centil gitu, suka makeup, suka pakai high heels. Jadi emang kelihatan aura aura panggungnya itu gitu. Jadi udah 4 tahun udah mulai kompetisi modeling-modeling gitu antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, Antar RT. dan antar provinsi dan antar dunia gitu. Wow, jadi kalau nggak tahu nih, kalau di Malaysia RT itu kayak macam daerah kan dekat BA, ada Hmm, Ampang gitu kan, sampai ke ya macam luar itu. Malaysia gitu. Wow, amazing. Oke, Uni udah apa sampai ke tingkat dunia internasional kan? Apa perasaan seorang Wulandari bisa sampai ke tahap ke sana gitu, membawakan nama baik Indonesia saat tahun 2013 gitu? Bangga sih Tia, karena memang dasarnya aku ingin membahagiakan nenek dan ibuku gitu. Mungkin Tia udah sekilas sudah tahu sejarahku karena memang dari kecil dibesarkan sama mama dan nenek gitu. Jadi aku selalu berjanji apapun yang aku lakukan, apapun kemanapun langkah membawaku gitu, aku selalu berjanji untuk bisa membahagiakan mereka karena aku tahu betapa sulitnya mereka membesarkan aku dan kakakku saat itu. Jadi goal aku adalah bagaimana membanggakan mereka. Salah satunya ya berada di panggung Miss Universe gitu, dan saat itu untuk kedua kalinya Indonesia masuk ke semifinalis gitu di tahun itu. Alhamdulillah. Wow. Wow, Uni masuk ke semifinalis, amazing. Wow, Uni, Uni tadi bilang kan, seorang Wulandari ingin membahagiakan atau membanggakan ibu dan juga nenek, dan Wulandari tahu betapa susahnya mereka membesarkan Uni dulu. Emang Ya. gimana tuh susahnya tuh, kalau kita boleh Nah, tahu? karena aku ini sebenarnya orang kampung dia. Kalau dia ketemu aku pun kan dengar kan logat bicara aku tetap Padang, walaupun walaupun kalau kata mamaku, walaupun anaknya sudah mendunia gitu, udah ikut ajang ini ajang itu, tapi tetap aja kampung gitu loh. Jadi tidak merubah siapa aku, prestasi yang pernah Bener. aku lakukan gitu. Jadi kenapa aku bilang sulit adalah gini. Jadi aku dan kakakku itu memang tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan ayah kami atau dibesarkan oleh oleh figur bapak, karena bapak meninggal di usiaku waktu itu 1 tahun. Jadi hanya mama Hmm. dan nenek lah yang membesarkan gitu loh. Jadi aku memang terbiasa bagaimana apa ya, uh, sulitnya aku ngelihat bagaimana mama dan nenekku memperjuangkan kehidupan kita gitu, membesarkan kita. Jadi aku selalu berjanji aku harus bisa membuktikan kalau aku ini anak yatim yang dapat dibanggakan gitu loh. Karena kan kadang-kadang kalau anak yang tumbuh tanpa sosok ayah dan ibu, banyak stereotip yang bilang anak-anak ini gagal, anak-anak ini anak nakal gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu, karena ibu dan nenekku mengajarkan fondasi kehidupan yang tepat, aku bisa sampai detik ini diundang ke acara Tia ya karena mereka gitu. Karena Wah, fondasinya itu luar biasa. Apa itu, Wulan, fondasi yang tepat yang mm-mm. ditanamkan dari kecil itu, yang oleh Hmm, ibu? karena kita orang Padang ya Tia, Sumatera Barat. Hmm. Mungkin teman-teman yang dari Malaysia kalau belum tahu, kalau kalau saya ini memang aslinya orang Sumatera Barat, Padang. Kalau yang suka nasi Padang pasti tahu lah gitu. Iya, ya Allah, Uni masaknya enak banget. Oh, dapur universe ya. Ya, jangan lupa cek resep-resepnya ada di @dapur Universe. Benar kan, Jadi apa tadi kita ngomongin apa Tia? sopnya semua. Itu loh apa tuh? Fondasi, udah resep lagi ya. Iya, jadi dasar-dasar kehidupan gitu. Jadi dasar-dasar kehidupan yang mereka ajarkan ke aku itu memang menurutku sangat tepat gitu. Misalnya soal agama, walaupun
aku nggak bilang aku sangat religius, tapi at least I know aku takut sama Tuhan gitu loh. Jadi salah satunya itulah, selalu berbuat baik, selalu niatnya tuh nawaitunya baik gitu. Misalnya ketika seorang anak kampung pindah ke kota besar kayak Tia lah, kita pindah ke Jakarta, bagaimana Bener. godaan hidup di Jakarta itu sangatlah Setuju. susah gitu loh, ya kan, godaannya Iya, gitu ya. untuk Uni tergoda nggak nih? melenceng. Gimana Tia? Tergoda nggak sebenarnya? Enggak. Jadi makanya mamaku bilang kalau seandainya memang adik tidak mencapai kesuksesan di Jakarta, mending pulang ke kampung untuk ngasih makan aja mama sanggup. Jangan sampai misalnya melakukan hal-hal yang tidak pantas gitu. Jadi dari situlah aku fondasi kehidupan yang tadi aku bilang, dan juga mamaku selalu bilang kita itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, kebudayaan itu yang harus kita sesuaikan, tapi tidak menghilangkan integritas kita. Misalnya, aku memang berasal dari dunia panggung, dunia modeling yang memang orang kenalnya penuh keglamoran. Tapi aku nggak seperti itu. Kalau untuk di panggung, yes, ini Wulandari, here we go gitu. Tapi kalau aku selesai dari panggung, fashion showku selesai, aku kembali menjadi ulang kampung. Aku pulang ke rumah, aku tidur. Aku nggak ada yang kesana kesini dulu baru pulang gitu-gitu loh Tia. Jadi Ngerti-ngerti, mampir gitu. hal itulah yang membuatku mungkin bisa sampai sekarang bertahan gitu. Kadang-kadang orang menang habis Putri Indonesia, habis itu hilang. Alhamdulillah sampai detik ini aku tetap ingin terus berkarya dengan sesuai dengan porsiku gitu. Wow, bener Tia sangat setuju banget kan. Kayaknya sama juga kayak Tia dari Sumatera Selatan juga yang memang kayak gitu kali ya. Kita kayak ada nggak sih omongan daripada ibunya Wulan yang jaga harga diri. Kan? Jaga gimana ya? Jaga harga diri dimanapun berada gitu. Betul. Iya kan, kita sama banget ya. Kan kalau ibu kalau Tia ke Jakarta emang takut cewek, tapi udah dari kecil, oke, harus jaga harga diri. Harga diri itu mahal. Kayak gitu dipupuk bener-bener kayak gitu. Sama Dodi. Oke, ini pas Uni ke Jakarta. Iya, wanita Sumatera. Apa persamaan wanita Sumatera? Kayaknya kalau ngomong bahasa Palembang juga kayak gitu nih, dia kayak keras gitu kan, terus cepet ngomongnya. Palembang gitu, iya. Iya, anak ngapo cakano kan. Ya. Kalau aku ngomong sama suamiku, dia bilang, lu ngajak gue berantem. Padahal nadaku udah begini kan, udah suara serak, nada cepat gitu. Suamiku tuh kaget-kaget. Gue bilang, kagak, ini emang suara mesranya Wulandari emang begini, ngajak berantem. Bener banget orang Palembang, orang Sumatera. Oke, terus nih, apa namanya, udah alhamdulillah kan kita udah tahu sekarang Wulandari udah kawin kan, terus udah kita Uni udah kawin 3, aku bingung Uni atau Wulan udah 2 ya, udah 3 tahun. Udah 3 tahun Wulan kawin. Terus saat itu pasti yang aku tahu di Indonesia tuh Uni lagi aktif-aktifnya jadi presenter, bener nggak? Aktif-aktifnya ke dunia entertain kan, karena abis itu kalau nggak salah abis jadi Miss Universe itu barulah boleh untuk melanjutkan entertain kan, bener nggak? Ada kontraknya gitu. Terus padahal sebenarnya saat-saat itu ada saat-saat dimana lagi apa naik-naiknya, terus kawin ke Malaysia. Itu nggak ngerasa aduh sayang sebenarnya kalau kawin kan gimana dong karir aku, gimana tuh? Tinggal semuanya gitu yang udah dibangun. Iya, tinggal semuanya. Iya gitu, terus di Malaysia mau sama siapa nih? Mau sama siapa nih? Teman-teman semua, teman-teman hilang. Terus perpanggungan yang paling sedih. Bener, tuh gimana tuh seorang Wulandari untuk menghadapi masalah tersebut? Nah, aku beruntung Tia, karena aku menikah di usia yang memang menurutku tidak begitu muda gitu. Karena ketika aku menikah, adik di bawahku udah punya 2 anak. Jadi ketika aku menikah, aku udah tahu ini adalah proses kehidupan selanjutnya yang harus aku jalanin. Jadi ketika umurku 20 tahun, belasan tahun, aku sudah puas namanya dengan kehidupan runway, film, maksudnya MC, keliling dunia, jalan kemana aku mau gitu. Aku mau yoga ke India sebulan, aku mau ke Jepang 2 minggu, everything I did already in my life gitu. Jadi ketika aku tahun 2017 aku ke Mekah bersama mamaku, tujuannya cuma satu, hanya untuk minta jodoh gitu. Jadi memang aku udah siap dengan semua itu. Tapi dalam doaku ketika minta jodoh, memang doanya panjang Tia. Karena kata ustadku, kalau minta jodoh mesti yang detail.
misalnya kita perempuan yang masih single nih gitu, minta jodoh, berikan aku jodoh yang baik itu banyak, jadi jangan kasih PR sama Allah, kasih yang baik, yang matanya sipit, yang tinggi badannya, yang pintar otaknya, jadi panjang banget doaku. Tapi satu yang aku nggak minta, tolonglah Apa tuh? laki itu laki Indonesia. Aku nggak minta itu, aku bilang pokoknya laki aja. Ternyata laki-lakinya Malaysia. Itulah Itulah kepolosanku kurang tidak meminta panjang. negaranya. Negaranya kurang detail itu. Aduh, ini nggak apa-apa, Kurang nggak apa-apa kan. detail. Aku ketemu Niki, aku telepon Ustadz waktu umroh. Pak Ustadz, kenapa sih waktu itu nggak bilangin kalau harus ngomongin negara? Kalau tahu gitu gue minta negaranya Indonesia Ustadz gitu. Tapi kalau itu baulan itu namanya jodoh gitu. Iya, iya, iya. Wah, ini baru tahu nih kayak gini ya. Berarti harus detail. Udah ntar Enggak, minta negara. waktu aku muda, waktu mesti aku mau 20-an, 25, aku pengen nikah muda gitu. Aku selalu doanya, ya Allah berikan yang cowok yang ganteng, yang baik, setia. Itu kata ustadku, itu doanya nggak tepat Mbak Ulan. Kalau mau cari jodoh, permudahlah Tuhan menunjukkan jodoh itu. Misalnya, apa yang Mbak Ulan inginkan dari sosok seorang suami. Aku sebut semuanya. Gagal, aku nggak sebut negara, dapatnya ya di Malaysia gitu. Tapi semua doaku tentang sosok suami ada pada suamiku. Alhamdulillah Wow. gitu. Alhamdulillah. Terus matanya sipit gitu, putih. Terus Tinggi, tinggi. maksudnya tuh pekerja keras gitu, sayang sama aku, sayang Wow. sama keluarga aku, karena kan memang aku nggak punya sosok figur ayah gitu ya Tia. Jadi aku Iya, pengen iya. seorang laki-laki itu yang mengayomi, yang mencintai aku dan mencintai keluarga aku, itu penting buat aku gitu. Wow, luar biasa. Benar tuh ya. Ini sebenarnya pelajar tuh kita semua kalau mau doa yang spesifik. Jangan Ya yang spesifik betul, ini setengah-setengah. teman-teman yang masih single Tia, Malaysia dan Indonesia gitu. Banyak juga yang suka banget nanya ke aku gimana ketemu Papa Niki. Nah ini salah satu tipsnya. Jadi berdoalah dengan jelas dan detail. Jangan ngasih PR sama Tuhan. Yang minta jodoh itu nggak you aja. Banyak di dunia ini orang yang minta jodoh. Kalau doa cuma minta laki-laki yang baik ya banyak. Tapi harus yang tepat gitu. Wow, bagus tips ya. Oke. Terus Uni jadi udah hijrah ke Malaysia. Terus Mhm. berarti Uni dalam keadaan yang siap, bener nggak? Ya, aku siap. Aku benar-benar siap. Karena waktu aku bertemu dengan Niki, cepat sekali gitu tahap ke pernikahan. 3 bulan kenalan, 3 bulan setelahnya kita tunangan, 3 bulan setelahnya kita menikah. Dan aku bilang, aku hanya ingin, aku tidak ingin main-main gitu. Aku mencari sosok suami. Kalau kamu mau, sih, yuk. Tapi kalau kamu nggak siap, mending kita jadi teman gitu. Jadi dia bilang, aku siap menjadi suamimu. Gitu. Jadi ya, gitu. Memang ya meninggalkan segalanya sih Tia, tapi luckily gitu, semua kegiatanku kan Malaysia dan Jakarta juga dekat ya, jadi masih bisa bolak-balik gitu. Dan juga Niki sangat mensupport segala apapun yang aku lakukan, makanya sekolah Atika Wulandari Beauty Campku juga berjalan gitu, masih sempat Bener-bener. main film, jadi semuanya masih berjalan sebenarnya setelah si corona ini datang tanpa diundang dan merubah segalanya gitu. Ngerti banget, bener banget. Oke Uni, jadi kita lihat alhamdulillah Uni sekarang udah ada 2 anak, kayak udah bahagia, Alhamdulillah. alhamdulillah kan. Terus ada nggak kayak masa transisi daripada Indonesia ke Malaysia? Ada nggak kayak culture shock gitu? Oh, ternyata kan kita kan mungkin dulu Uni biasa cuman bolak-balik Malaysia nggak sampai stay, sekarang udah jadi Pernah istri stay selama orang. ini, betul. Gak pernah stay selama ini, terus tiba-tiba datang terus ngurusin suami gitu, ngurusin orang, Hmm. ngurusin manusia gitu ya. Sebelumnya Iya, mungkin Uni diurusin kan sama orang, iya, sama manajer kan, ini kita harus iya. ngurusin suami, orang, terus harus semua ditinggal, keluarga nggak ada. Uni ada nggak kayak transisi ke situ, kayak Ada. adaptasi ke Makanya kan situ? aku sering curhat ke Tia, gimana cara hidup di Malaysia, gimana cara mencocokkan diri dengan mertua. Nah, Tia itu salah satu guruku. Ini harus kita ceritakan ini gitu. Karena Tia itu benar-benar sosok yang kulihat, Tia gimana sih caranya untuk kita cocok sama orang Malaysia segala macam. Alhamdulillah teman-teman Tia yang ngasih tahu beberapa trik gitu. Dan aku coba ternyata Iya, membuat aku makin betah di sini, alhamdulillah gitu. Tapi alhamdulillah, awal-awal bener. memang shock culture sih Tian, kayak kayak walaupun Indonesia dan Malaysia itu dekat, tapi sebenarnya kita sangat berbeda gitu. Ya, maksudnya kalau mau ke sana juga harus siap-siap, nggak boleh kayak turun mobil mau ke sana doang tuh sampai nggak bisa, harus prepare juga mau keluar negara gitu kan. Masih ada Betul. jarak dan juga ya Iya. benar-benar, dan saya inget sebenarnya awal apa namanya
adaptasi itu sebenarnya agak berat, tetapi alhamdulillah yang kita lihat makin kesini kan Wulandari udah mengadaptasi, sudah oke, sudah banyak teman-temannya di Malaysia, bener nggak? Alhamdulillah. Udah sibuk malah Mm. ke sana kemari, amazing. Oke. Terus Uni, Alhamdulillah, tiap ada nggak? Malaysia juga menjadi rumahku sekarang kan gitu. Pekerjaan pun banyak di sini sekarang, alhamdulillah. Jadi I feel home now in Malaysia gitu. Udah itu I feel home now in Malaysia tuh udah berapa tahun yang Uni ngerasa oke I feel home? Baru-baru Mungkin ini sejak atau? corona ini ya, karena aku nggak ada pilihan. Jadi I have to feel that way gitu. Jadi karena kalau dulu kan hampir tiap minggu aku pulang ke Padang lah, ke Iya. Jakarta lah, syuting lah gitu, atau anything gitu. Jadi kalau sekarang benar-benar no option, jadi ya ini rumahku gitu. Ternyata ada juga fight, maksudnya nggak semuanya itu berdampak buruk ya gitu. Walaupun pandemik ini menyusahkan semua orang di dunia gitu, tapi pasti ada sisi positifnya juga yang harus kita jalanin kan gitu. Harus di sini nggak ada pilihan lain gitu Tia. Jadi sekarang udah Malaysia udah jadi rumah kedua lah gitu. Iya. Tapi aku belum nggak bisa ada cakap pilihan. Malaysia macam Tia, belum bisa lagi. Nggak apa lagi 2 tahun. Aku udah 5 tahun nih. Lagi 2 tahun Lagi 2 tahun bisa ya. Oke. Bisa ya. Masih ada waktunya. Oke. Terus Uni, aku mau ngulik-ngulik nih. Gimana sih bisa ketemu sama Papa Niki? Pakai WhatsApp ya. Pakai aplikasi. Oh, pakai aplikasi. Oh, ingat. Terus Iya, gimana tuh? cinta dengan aplikasi. Gimana Tia? Jadi maksudnya teman-teman ke teman atau tiba-tiba random gitu atau gimana? It's totally random actually. Jadi aku ketemu dengan teman dari temanku di Bali. Habis itu orang ini orang Singapura nih, perempuan gitu. Habis itu aku ceritalah, just ketemu orang baru di cafe gitu di Bali Tia. Dia bilang, oh you are single ya, aku single bla bla bla. And then dia teks aku, dia bilang dia lagi makan nih sama temannya Niki di Singapura gitu. Tiba-tiba aku bilang, oh kenapa ngenalinya ke saya, kan aku juga nggak kenal dia banget gitu. Dia bilang kayaknya dia cocok deh sama kamu, mirip gitu. Jadi ya udah dibikinin WhatsApp grup, ada Niki, ada dia gitu. Temanku yang perempuan ini namanya Desire. Tapi udah seminggu di grup itu Niki nggak say hi. Gue bilang nih orang nyebelin juga ya, lama-lama gue tinggalin grup nih, gue leave grup gitu ya. Gue bilang sama temanku, Des, kenapa sih dia nggak say hi ke aku duluan, mas aku duluan yang say hi. Ya udah deh gue ini gitu, unfollow apa tuh namanya, leave grup. Ternyata setelah temanku cek ke Niki, dia bilang ya udah deh dia yang say hi duluan gitu. Jadi kayak gitulah kira-kira dia. Jadi maju mundur gitu. Jadi pas saat itu udah kejar. Bener-bener. Kita harus jual mahal dong. Iya, tapi sekarang harus hati-hati juga kalau jodoh, nggak bisa jual mahal banget, saingan banyak. Jadi kalau dapat yang tepat langsung bawa ke penghulu gitu. Tipsnya buat teman-teman yang masih single yang nonton malam ini. No ya gitu ya, udah banyak jadi jodoh ya sekarang ya. Bersyukur aja tadi tuh Uni terus 9 bulan langsung kawin ya. Langsung dipepet langsung jadi gitu. Jadi udah kenapa? Jalan Tuhan ya kalau ketemu orang yang bener. tepat gitu, cepet aja rasanya gitu. Nggak ada gitu kayak apa drama-drama, maksudnya oh ini orang Malaysia nanti ibu sedih dong kalau Uni harus pindah ke Malaysia gitu. Ada nggak drama-drama kayak gitu? Ada sih ya, pasti gitu. Aku nggak tahu itu terjadi juga sama Tia apa enggak, tapi di keluarga aku sendiri sih shock. Hah? Kok Malaysia sih, Dek? Kenapa gitu? Kenapa emang gak ada laki-laki di Indonesia gitu loh? Awal-awal gitu kan belum ketemu sama keluargaku gitu. Aku bilang, ya gimana gitu loh. Kita baca doa waktu di Mekah, kita nggak bilang negara. Dapatnya Malaysia itu bukan salah saya gitu kan. Lanjut cinta. Jadi mamaku memang awal-awalnya kayak antara terima dan nggak terima gitu loh Tia. Karena kan kayak balik lagi, ini karir aku sedang berjalan dengan baik, sekolahku sedang berlangsung gitu. Jadi mamaku bilang yakin deh pindah ke Malaysia ninggalin semuanya gitu. Aku bilang insya Allah yakin mah gitu. Ya udah ya berkat yakin aja sih Tia gitu. Wow luar biasa. Terus kenapa Uni ngerasa Papa Niki adalah is the one gitu? Nah itu pertanyaannya Sutia, kenapa merasa Ashraf itu yang paling tepat waktu itu? Karena saat itu nggak ada pilihan, nggak deh. Nggak ada pilihan. Ini Ashraf bisa nonton kelaparan Ashraf. Enggak lah. Enggak, sebenarnya Ashraf adalah orang yang tanggung jawab kan.
pribadinya Iya, sih betul yang Tia kelihatannya. suka gitu. Kalau apapun contoh, insya Allah kita bakal selamat lah gitu. Kalau dimanapun Iya, kita berada betul. di hutan atau di mana gitu masih bisa makan lah. Dia tanggung jawab lah. Kalau Uni sendiri gimana? Dan juga Uni sebenarnya Tia sih istiqoroh juga sih Uni. Tia doa kan Oh, kita nggak tahu tuh lagi-lagi Malaysia sama kayak Uni kan karir semua lagi syuting pernah pensiun. Tapi gimana ya? Terus doa ya Allah kalau memang jodoh dimudahin, kalau enggak ya udah. Tapi alhamdulillah dimudahin. Alhamdulillah Tia bersyukur banget iya. Asyaf dari suami Tia sekarang. Betul, aku pertama kali ketemu Asraf aja aku udah lihat wah dia beruntung sekali. Misalnya kalian memang pasangan yang tepat gitu, saling mendukung dan kelihatan banget gitu ini adalah jodoh gitu loh Tia. Kadang kita ketemu pasangan Cishe. kelihatan tuh nggak seimbang gitu. Kalau Tia sama Asraf memang saling membahagiakan. Begitulah Allah, Insya kira-kira. Allah. Nanti kita harus double date deh Uni. Iya itulah kan kita selalu rencana ya, tapi ya gimana nih corona nomor teleponnya nggak ada, nggak bisa dihubungin. Ngajak corona yuk Sudah Lid. cepetan hilang gitu loh. Banyak Iya, banget tapi buruan, nggak ada. buruan. Oke, Uni, kalau Uni di rumah, aduh lampunya mati. Aduh Uni, dicas Itulah dulu mati dong. pula ini. Power bank habis, Chay. Tapi kecantikan masih hakiki kan? Masih, Tanpa masih, lighting. masih. Ya, tanpa lighting, abadi, abadi. Oke. Baiklah. Uni, kalau Terus di ya, rumah tuh, kan, aku kan suka lihat tuh, Uni bener banget kan, kalau misalkan di panggung tuh, kayak Wulandari, kan kita lihat di KL Fashion Week, kan, hempas di sana. Terus kalau balik ke rumah, berdaster. Wow, ini unik sebenarnya kan. Banyak orang yang malu atau yang nggak mau mengeluarkan diri dia di sosial media yang sebenarnya. Tapi berbeda dengan seorang Wulandari, kan, menunjukkan sifat keibuannya. Kenapa itu? Uni ada maksud tersendiri nggak sebenarnya? nah, aku banyak banget pertanyaan kayak gitu, Tia. Kenapa sih Uni nggak malu? Apalagi pakai dasternya itu mulu. Kan ada daster merah andalanku di TikTok dan di Instagram gitu. Sebenarnya tuh just by accident gitu. Karena Tia punya dong baju yang Tia suka banget pakai itu terus. Iya, Padahal punya baju nggak banyak gitu, Tia. bener dia nggak tahu kalau Indonesia tuh rame banget pakai gituan, yang koyak, yang Memang sobek. iya, aku tuh pecinta mamaku nih kalau nonton selalu komen dek itu daster bisa dibuang gak sih? Mama pun udah muak ngeliat daster itu, udah kancingnya udah berantakan gitu. Tapi aku suka bahannya karena mungkin lama kita pakai makin enak kan, makin soft Iya, iya. gitu daster itu. Nah, aku juga banyak nih teman-teman yang mungkin lihat gitu Instagram orang itu tentang semuanya tentang kehidupan yang menyenangkan gitu, yang tapi followers Glamour. aku ini kan beragam gitu Tia. Aku ingin orang melihat aku tuh sosok Wulandari yang seada-adanya gitu, bukan dibuat hanya karena ingin orang lain happy gitu. Karena memang di rumah aku lagi Ngerti. masak, aku posting, aku nggak mungkin dong lagi masak tuh ganti baju dulu, ganti pakai high heels. Ya bodoh amat gitu loh. Kan ini Instagram aku, kalian follow aku dan melihat apa aku seada-adanya gitu loh. Aku nggak mau orang-orang yang mengikuti aku tuh dimanipulasi dengan kehidupan yang hanya senang-senang aja gitu. Karena Ngerti. kasihan gitu loh, apalagi di era pandemik seperti sekarang Tia gitu. Kalau aku mau posting sesuatu pun aku mikir, aduh banyak Bener. orang yang lagi susah gitu. Kalau saya mau posting ini gimana ya gitu, pasti punya dong karena kita manusia, pasti punya hati kan gitu. Makanya kadang-kadang aku selalu posting yang kayak gitu, memang begitu adanya gitu loh Tia. Misal kayak Tia mau masak, masa mau ganti baju dulu nih karena mau IG story biar cantik dulu, ganti baju dulu deh biar makeup dulu deh, kagak sempat apalagi udah beranak dua nggak ada pembantu. Wow, Udah iya bisa bener, mandi aja udah bersyukur gitu loh. Jadi memang itu bener banget. seada-adanya sih Tia, nggak dibuat-buat gitu. Ya, jadi Uni sebenarnya pilihan Uni untuk ngasih tahu inilah Wulandari seadanya kan. Seorang Iya, ibu nah itu juga, kita sama ngurus dengan yang anak. lain juga, betul. Bener, bener kan, sangat luar biasa. Oke Uni, kalau misalkan ada nggak kayak misalkan orang-orang sekarang nih kan, kayak misalkan negatif-negatif yang komen atau Uni menghadapkan kayak orang nggak suka gitu selepas berkawin ini ada nggak gitu? eh ada juga sih awal-awal nikah gitu ya, misalnya kenapa sih harus laki-laki di Malaysia, emang nggak ada laki-laki di Indonesia, pastilah ada gitu-gitu. Aku rasa dia mungkin dapat komentar seperti itu juga kan gitu. Tapi kan jodoh itu rahasia Tuhan ya, Tuhan itu lucu. Kadang-kadang kita minta ini dikasihnya ini karena Tuhan ngasih yang terbaik buat kita gitu, bukan yang kita inginkan tapi apa yang kita butuhkan gitu. Jadi ada Bener. juga, tapi sekarang ini yang aku lihat tuh banyak nih misalnya komen gitu di Instagramku, kenapa sih anak-anaknya baju-bajunya nggak brandy? Kenapa sih pakai Oh baju gitu. bekasnya Zain? Ada loh yang komen kayak gitu, ya sedetail itu gitu. Oh ya Jadi ampun, terus? menurutku tuh lucu gitu karena
aku sendiri kayak aku bilang tadi, kalau mau memposting bukannya berarti Emily anakku yang kedua ini nggak punya baju lain gitu loh, atau baju branded atau apalah itu, tapi aku malu kalau harus memposting itu. I don't need people to know gitu loh, anakku, aku belanja apa buat anakku segala macam, apalagi di masa pandemik seperti ini. Jadi kasihan aja gitu kalau ada orang-orang yang bertanya kayak gitu ya. Aku kadang-kadang malas balas juga, tapi sering banget masuk pertanyaan itu, karena kan baju-baju anakku ini memang baju-baju turunan dari adikku, udah punya 2 anak perempuan yang tadi aku bilang. Jadi ngapain beli sih gitu, apalagi zaman pandemik ini kita nggak keluar, pakai baju yang udah ada aja gitu. Jadi suka Iya banget tuh yang benar. kayak gitu Tia, dan aku merasa sangat annoying gitu dengan pertanyaan itu gitu. Jadi Uni nggak usah jawab deh gitu, diemin aja deh gitu. Dulu aku jawab sekali, tapi sekarang sih aku udah nggak peduli, karena menurutku apa yang aku beli gitu nggak perlu seluruh dunia tahu gitu loh Tia, karena aku punya reason why gitu loh. Kalau ada beberapa artis misalnya dia bilang kan, ih anak artis tapi bajunya nggak ada yang branded, itu aku dapat loh, sering banget dapat komen kayak gitu. Oh Menurutku gitu. not because I don't have money gitu, tapi I don't want to show you gitu. Ngapain? It's not your business. Dan aku juga punya pilihan untuk Instagram aku, apa yang aku posting gitu. Jadi I don't posting something on my Instagram just because to make you happy gitu loh. Aku post apa yang Iya. membuat aku happy. Jadi nggak ingin, ya gitulah Gak mikirin kira-kira. orang. Ya, Ya gak mikirin orang, bener-bener banget ya. Terus Uni, kalau misalkan balik kepada kayak Uni sebagai seorang istri kan, dengan ya. suami, kan berbeda tuh. Ada gak sih, apa namanya, perbedaan dari bahasa, dari kebudayaan, dari tingkah laku, cara, apalagi udah kawin nih. Ada gak kayak misalkan pergaduhan yang contoh, oh maksudnya ini, ternyata maunya yang ini gitu. Ada gak menghadapin kayak gitu? Awal-awal Ih, banyak perkawinan tuh. banget ya, apalagi di perkawinan yang masih muda, seumur jagung ini ya gitu. Padahal hal kecil loh, tapi tuh kalau teman-teman tahu itu bisa berakibat kayak jadi berantem gitu. Misalnya gitu ya, aku sama Niki selalu Apa? berantem. Hal kecil. Kalau aku orang Padang, makan tuh yang aku suka aja Tia. Misalnya kalau Apa Niki tuh? appetizer, main course, dessert tuh harus teratur gitu. Kalau aku gue mau makan es krim dulu, habis itu gue makan rendang, itu terserah gue dong gitu loh. Kalau Niki kagak bisa tuh. Kamu gimana sih, kan kita mau, kamu kok makan es krim dulu, makan durian dulu, kan kamu mau makan nasi. Aku bilang, emang ada peraturannya sayang di undang-undang. Dia bilang, undang-undang apaan? Nah, menerangkan lagi, kan aku udah males kan gitu. Aku bilang, undang-undang itu semacam law lah, peraturan undang-undang gitu, hukum. Karena Niki juga nggak pasti berbahasa Indonesia kan, and basically he speak English gitu. Jadi ya itulah kira-kira kayak, menurut Niki tuh hal penting. Kalau menurut aku tuh nggak penting. Nah itu bisa berantem Ngerti. gitu. Ngerti banget. Aku tuh nggak suka makan apa tuh appetizer, makanan pembuka itu, karena aku langsung hajar nasi gitu, dendeng kayak apa kayak. Nah kalau dia nggak, dulu opening dulu dengan sayur, dengan apa, aduh ribet. Tapi sekarang kan aku udah jadi istri, oke lah gue pahamin. Jadi memang dia tuh begitu, ya udah jalanin gitu. Tapi dia pun menghargai aku, kalau aku mau makan es krim dulu silakan gitu. Jadi dia udah nggak shock lagi. Awal-awal suka Udah berantem nggak? banget ya gara-gara itu. Oh gara-gara itu aja Uni, gara-gara makanan aja salah gitu ya. Iya, tapi kan kadang-kadang bagi laki-laki itu something is important Bener-bener. kan. Tapi bagi aku tuh Bener-bener. nggak penting banget gitu loh. Gue makan es krim Bener. kayak mau makan buah kayak gitu, terserah gue deh gitu. Kalau dia, kamu gitu sih, apalagi kalau di restoran, aduh rempong banget. Beneran, sampai sekarang Kenapa? aku bilang, Kenapa? kalau mau pergi ke restoran, misalnya aku mau makan, aku bilang, aku mau order tiramisu ya, kamu kalau mau order pizza, mau pizza pasta, silakan makan duluan ya. Gitu. Tapi kita akan satu meja gitu. Tapi Uni mau tiramisu dessert dulu datang gitu ya? Aku suka dessert gitu, jadi aku pengen Oh, yang aku suka dulu datang. Setelah itu aku kenyang, aku nggak makan lagi main course. Jadi kan berbeda bener. gitulah gitu. Caranya ya, ya ampun. Tapi sekarang udah memahami ya, so oke terserah kamu lah. Saya mau makan apa aja terserah. Betul, sekarang udah memahami. Jadi karena dia mungkin udah lelah juga ya, fighting untuk mengatur makanan dari 1, 2, 3. Dia bilang, ini orang Padang memang nggak bisa diatur, terserah lu deh. Gitu. Nah, sih semua kan. Tapi Uni, kalau misalkan makan harus pakai sendok nggak sih kalau menurut Papa Niki atau gimana? Uni nggak apa-apa, Uni kan suka pakai tangan tuh. Orang Indonesia pakai Aku tangan pakai tuh. tangan ya, karena kalau makanan Padang kalau nggak pakai tangan nggak afdol kan, gitu, rasa nggak Iya. makan. Kalau Terus Niki Papa memang Niki biasa oke nggak? pakai sendok. Hah? Papa Niki komplain nggak? Kenapa pakai tangan? Pakai sendok, karena ada sendok nih.
Dia Gitu komplain, nggak? dia kayaknya dia gak berani komplain deh kalau soal makanan. Dia kalau lihat aku makan memang udah nikmat banget kan gitu. Jadi enggak, dia bilang bodo amat lah gitu. Karena awal-awal mungkin dia lihat aja, gue bilang ada yang salah ya gitu. Dia bilang enggak, oke ada yang salah ya sudah, lanjutkan aja lindas Lanjut. gitu. Ya ampun, lucu banget Jadi ini. gitulah Oke. ya, pernikahan itu ada-ada aja kan, yang hal-hal kecil yang kadang bikin bumbu-bumbu mesra gitu. Iya, bener-bener. Kalau ini, kalau aku suka lihat juga di ya, Instagram ini kan suka TikTok-kan gitu. Dan Mm. kita tahu papanya gitu nggak suka banget gitu. Terus Oh my gimana tuh? God. Mm. Yang udah Selalu aku ninggalin jebak TikTok. ya, atau paksaan, atau ya betul, kadang-kadang laki ini butuh jebakan dan paksaan dalam hal-hal positif kan gitu. Iya Karena ya. aku bilang, Anak contohnya, ngejebak contohnya buat anak. anak, misalnya contohnya kerjaanku yang mewajibkan aku harus TikTok. Aku bilang, Iya. kamu gimana sih? Kamu kan support segala macam, dia ceramain agak 2 menit juga laki lelah kan. Jadi dia ikut aja, dia bilang, tapi dia nggak mau bergerak, nggak mau apa, terserah dia gerakannya. Aku bilang, boleh gerakan kamu yang atur, tapi kamu ada in frame. Dia bilang, yalah, Oke. terserah gitu. Tapi dia tetap nggak suka sampai sekarang, Tia. Walaupun aku sogok dengan segala macam rayuan gitu. Tapi masih TikTokan lagi nggak Uni? Masih bikin TikTok lagi nggak? Sekarang udah gak sempat ya setelah menjadi ibu 2 anak ini. Ini makeup aja Tuh di gimana Tia tuh? doang loh. Kalau enggak Ya udah ampun, males. makasih banyak. Oh iya, oke, menjadi ngurus anak tua nih. Gimana ngurus anak dua anak dan Uni ngurus sendiri, ngurus rumah juga sendiri, masak Hmm. juga kan? Gimana tuh Uni ngurus, Masak ngurus, ngurus juga. waktunya? eh Kadang ada kalanya sih Tia, tiba-tiba aku menangis aja di toilet sendiri. Karena ada kan anak-anak ini tiba-tiba rewel. Tiba-tiba Emily Bener-bener. nangis, tiba-tiba Zen juga nangis gitu loh. Dan aku bener-bener gak ada bantuan, gak ada maid, gak ada babysitter gitu. Hanya aku dan Niki dan 2 anak ini gitu. Hmm. Jadi gimana ya, you just have to be strong karena nggak ada pilihan kan. Kuat itu menjadi pilihan karena memang nggak ada pilihan. You just have to be kuat, harus kuat aja gitu. Misalnya aku gini, selalu bersihkan rumah ini setelah aku live sama Tia, aku pel, aku sapu, dan aku kan OCD. Aku ngeliat Hmm. sesuatu gitu tuh aku nggak sanggup gitu loh Tia. Jadi abis live ini aku bersihkan rumah ini malam ketika semua tidur sambil aku pompa ASI. Nah nanti Amazing. jadi gitulah nyetrika apa segala macamnya ya. Kalau seandainya udah terjadi ya nggak ya akan berjalan aja sih Tia, aku kuatin aja gitu. Tapi uh, ada juga kalanya aku weakness gitu, aku bilang ke Niki, aku bener-bener nggak kuat lagi loh Niki, I cannot anymore. Kalau tiba-tiba anak nangis gitu-gitu loh. But I think it's normal gitu, karena ya gimana, nggak ada pilihan gitu. Bener-bener. Tapi itulah seorang ibu yang bisa menjadi apapun saja kan. Dia seorang Iya, ibu, apapun bisa saja. masak kan. Makanya surga bisa Makanya pakai kalau ibu. orang Wow. tanya, di rumah nggak ada bibik ya, bibik gitu ya, atau helper, aku bilang, ada bibi gitu. Siapa namanya Bibi Wulandari Herman? Ini bibinya. Karena emang susah kan, dia kan tahu gimana dramanya mencari Ngerti, orang ngerti. untuk bekerja di rumah gitu. Jadi sekarang Iya. aku malah bersyukur juga karena nggak ada orang yang bantu. Aku jadi tahu rumahku ini Tahu. gimana. Jadi yang aku kotorin cuma bagian ini, nggak semuanya gitu. Dan baju anak-anak pun terkontrol gitu. Kayak dapur pun semuanya jelas. Jadi enaknya itu sih kalau nggak ada helper atau pembantu. Jadi kita tahu banget rumah kita gitu. Bener. Nanti kalau ada pembantu, terus tahu, oh ini buat kerja apa enggak, aku udah buat ya itu ya. Kenapa kamu telat? Mm-mm. Iya, udah tahu gitu. Alhamdulillah sih ya Iya, aku jalani walaupun berat ya gitu, tapi it's okay. iya betul. Bener banget. Terus Uni, oke, untuk Uni kan kepada semua juga sih kan mungkin ada yang ibu-ibu juga yang sama nasibnya kayak kita gitu kan. Iya. Yang hijrah, yang harus ninggalin anak kan, harus ninggalin, Mm-mm. apa namanya, ninggalin kerjaya gitu. Mungkin Uni boleh share nggak sih ini, apa sebenarnya tips-tips dari seorang Wulandari yang rela untuk meninggalkan semua ke Malaysia, kawin semua, semua segalanya, dan kuat gitu. Tipsnya juga pertama ketika memilih pasangan, kita juga harus yakin ketika kita memilih pasangan ini adalah kita menyerahkan hidup kita secara agama ya Tia gitu loh. Secara kewajiban kita adalah seorang istri, dimanapun suami kita berada, kita harus berada di sana. Itu mamaku selalu bilang, apapun itu dek, dimanapun Niki, adik harus di situ gitu. Nggak boleh tinggalin suami. Walaupun aku Gak kadang-kadang bilang berjauh-jauh. nggak boleh jauh-jauh gitu. Kadang-kadang kan aku suka syuting di Jakarta agak lama, misalnya mamaku tuh suka ngomelin, mama marah gitu, dia pulang gitu, suami di mana, kamu di sana, harus di situ gitu loh, harus dampingin. Nah disitulah aku bilang tipsnya adalah kita harus juga memilih pasangan yang tepat, bisa kita menyerahkan hidup kita.
kalau aku yakin kalau aku pilih Niki sebagai suamiku, ini adalah lelaki yang tepat untuk mendampingiku sampai akhir hayat insya Allah gitu. Dan juga meninggalkan semuanya ya itu pilihan gitu loh. Kalau memang kita menikah dan kita tahu pasangan kita ini orang luar negeri gitu ya, otomatis ini pilihannya mau atau tidak mau gitu. Dan gimana bertahan ya, hidup ini kan life must go on gitu. Karir itu ketika aku menikah menjadi nomor 2. Prioritasku memang aku ingin menjadi seorang ibu yang terbaik untuk anak-anakku, menjadi istri yang baik. Dan setelah itu karir akan mengikuti gitu. Karena pada hakikatnya kalau kita baik, segalanya baik, pasti yang datang surrounding kehidupan kita juga akan baik gitu. Termasuk karir, keuangan, segala macam gitu. Bener-bener. Jadi Uni sangat yakin dengan takdir Allah dan kita lakukan aja yang terbaik gitu kan? Ya. Iya betul, kita Ya. harus yakin gitu, karena kalau kita meragukan nasib kita ya Tuhan juga akan ragu memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Makanya pas kita memilih pasangan, disitulah kita menentukan ini yakin gak ya saya menyerahkan hidup saya gitu. Karena kan namanya istri, di mana suami disitulah ada istri gitu. Sekarang juga kemana-mana kan harus ada izin suami, bukan izin orang tua lagi. Jadi that's why perempuan gitu ketika memilih suami hati-hati gitu, harus memilih suami yang benar-benar bisa kita yakini bisa mendampingi kita, melindungi kita, menjaga kita gitu. Wah luar biasa. Uni, mau nanya deh, udah mau akhir nih, aku mau nanya bener-beneran nih. Ya. Kalau misalkan udah 3 tahun di Malaysia, apa Ya. sih sebenarnya pengalaman atau kenangan yang Uni nggak bisa lupain selama 3 tahun di Malaysia? Mungkin Uni ngerasa, oke, ini adalah kenangan yang paling Uni kenang, atau contoh kayak adaptasi yang dimana mungkin Uni nggak tahu gimana nggak ada keluarga, atau mungkin saat-saat dimana Uni mungkin membesarkan anak seorang sendirian gitu, nggak ada orang tua yang support, apa tuh kalau boleh share? Kenangan yang paling nggak bisa aku lupakan adalah ketika aku melahirkan anakku yang kedua 4-5 bulan yang lalu tuh aku benar-benar sendiri Ya dan ampun, suamiku juga masuk rumah sakit. Di rumah sakit yang sama waktu itu aku memang tidak posting hal ini di sosial media segala macam gitu karena I don't think people need to know what is going on gitu loh. Jadi waktu itu benar-benar sangat berat. Aku di titik terendahku gitu loh. Aku bilang ke mamaku, ya Allah kalau seandainya terjadi apa-apa, gimana aku bisa hidup di sini gitu loh. Padahal Niki juga masuk rumah sakit, di ambulans datang ke rumah. Tiba-tiba aja gitu loh, everything happens in one time, Tia gitu. It's really berat banget sih gitu. Apalagi aku nggak ada mamaku dan aku sangat dekat kan dengan keluarga aku gitu. Tapi mamaku balik lagi bilang, you just have to be strong gitu. Karena gimana caranya mama masuk ke Malaysia juga nggak bisa gitu kan, dan keluarga aku satu pun memang tidak ada di sini, ya menjadi keluarga aku di sini ya keluarga suamiku gitu. Dan aku beruntung aku punya mertua yang sangat luar biasa gitu, mendampingiku di saat-saat yang sangat-sangat berat gitu ya. Jadi aku rasa itu hal yang tidak akan pernah aku lupain sih selama tinggal di Malaysia gitu. Wow, jadi Uni melakukan pembedahan, maksudnya melahirkan semua tuh sendirian gitu. Niki masih sempat tuh nemenin aku lahiran, Tia. Nah malamnya, aku lahirnya pagi jam 8, malamnya dia juga masuk rumah sakit gitu. Jadi aku di lantai 6, Niki di lantai 4. Gitu. Wow, jadi ya gitulah kira-kira yang mungkin bisa dilupain gitu. Wow, oke. Sekarang kan corona nih Uni kan nggak bisa ketemu sama keluarga. Udah berapa lama Uni? 2 tahun, Tia. Exactly 2 tahun? Iya, 2 tahun. Ya ampun, sama kayak lebih kurang. Apa perasaan Uni sebenarnya? Kan ya? 2 sama. tahun. Bener. Kan dulu Mama suka datang ke sana kan? Awal-awalnya kakakku suka datang ke sini kan. Mostly every week tuh pasti ada keluarga aku di sini gitu. Apalagi kan penerbangan Padang KL itu cepat banget kan, deket gitu. Tapi sekarang apa ya rasanya, awal-awal sih aku depresi juga ya Tia, kayak sedih, apalagi pas aku hamil, aku lagi pindahan rumah, lagi renovasi. Kebayang gak tuh aku pindahan lagi perut gede, aku punya anak seumur Zen yang masih kecil, gitu kan. Jadi berat banget sih gitu Tia, tapi in the end of the day gitu aku sadar aku harusnya bersyukur gitu. Di saat pandemik sekarang gitu ada orang-orang yang kurang beruntung yang kehilangan ibu bapaknya karena Covid, kehilangan pekerjaan, kehilangan jodoh. Nah, aku masih bersyukur gitu. Aku masih bisa makan, masih ada suami yang sehat, anak-anak yang sehat, ibuku walaupun jauh tapi dia sehat. Jadi menurutku just be grateful gitu dengan situasi seperti sekarang gitu. Banyak-banyak aja bersyukur dan sabar gitu, karena nggak ada pilihan lain gitu. Karena untuk bertahan menjadi waras saja di masa pandemik ini udah susah.
sebagainya gitu. Jadi harus bersyukur, kalau kurang bersyukur juga ya maybe something wrong with you gitu. Setuju banget Uni, setuju banget dengan kata-kata Uni kan. Dan ini sebenarnya pesan-pesan juga untuk kita semua, untuk kita lawanin Betul. pandemi kali ini dengan bersyukur. Dan juga dengan di talk show bersama ini kalian mendapatkan banyak, mungkin ada banyak orang yang bilang mereka dengan apa yang kita lihat sebenarnya itu juga mempengaruhi cara pikir kita. Kan insya Allah dengan sharing daripada seorang Wulandari kan, Tia harap semua yang lihat ini mereka mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19. Setuju, Tia. Ampun, terima kasih banyak Uni, ya ampun kan atas sharingnya dan juga atas waktunya juga kan, ngabisin waktu Uni untuk beres-beres rumah ini, gak telat ya. Iya. Jadi makasih banyak Uni kan, dan juga Tia doain semoga semuanya lancar. Nanti insya Allah nanti udah habis corona kita main-main lagi. Uni main kesini juga ya, giliran ya. Waktu itu aku buka puasa di sana ya. Iya, terima kasih ya Tia udah undang aku juga. Salam sayang buat Arif sama Ara. Salam juga buat Asraf. Sukses selalu buat Jamu Mutiara se-Asia Tenggara. Oh, makasih banyak Uni. Uni juga sukses juga buat dapur Universe-nya. Masih ada kan Uni ya? Masih ada Tia, masih ada. Iya, so tadi kamu kalau mau yang kangen makan Indonesia, kamu ke Instagram @dapuruniverse, emang enak. Oke Tia, terima kasih banyak Tia. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Uni, bye-bye, assalamualaikum. Ya ampun, luar biasa dari seorang Wulandari, kisah beliau daripada Indonesia ke Malaysia karena cinta, dan alhamdulillah sekarang beliau hidup dengan bahagia. Oke, so kepada semua, Anda tidak sabar untuk menjawab pertanyaan dari Tia hari ini, yaitu, oke, ada berapakah anak daripada Wulandari? Oke, ada berapakah anak? Kalian komen, ada berapa, tadi udah tahu tuh ada berapa anak seorang Wulandari, dan Anda boleh jawab soalan, jawaban Anda di Telegram Tia Arifin. Ada berapakah anak daripada Wulandari? Oke, jangan jawab di sini, tetapi jawab di Telegram channel Tia Arifin. Karena pada siapa yang memenangi, yang jawabannya benar, kan Tia akan pilih satu yang bertuah untuk memenangkan satu box spesial daripada Mutiara. Oke, jangan jawab di sini ya, jawab ke Telegram channel Tia Arifin. Siapa yang udah jawab, kalian boleh komen dan luar biasa. Oke, kepada Anda semua kan, sebenarnya jika kita inginkan sesuatu, meminta kepada Allah, dan ketika Allah memberikan kita jawaban, kita harus terima dan jalani dengan sepenuh hati. Karena pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Dan Tia sangat yakin kepada Anda semua di sini yang mungkin lagi menunggu jodoh, yang lagi menggantungkan nasib kepada Allah, lagi-lagi di pandemi corona ini, yang penting kita harus yakin, harus yakinin Allah, harus kita bergantung, harus kita berdoa, dan Tia yakin apapun segala cobaan, cabaran, atau lagi tunggu jodoh, semua akan ada dan semua akan indah pada waktunya. Oke? So, kepada Anda semua yang sedang menonton bersama Tia kali ini, di episode kali ini, dan Tia ucapkan terima kasih banyak, udah nonton dari sampai awal sampai akhir, dan thank you juga kepada Wulandari yang udah share banyak-banyak banget tips-tips yang di-share, dan yang lucu, yang kita bisa jadikan inspirasi juga menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri yang baik di negara orang. Oke? So, kepada semua, jadi itu saja di episode kita malam ini. Ya sebenarnya sedih banget kalau udah di akhir acara ya, karena udah nggak bisa ngobrol lagi dengan panelis kita, dengan kalian juga. Tapi jangan takut, karena bersama Tia akan hadir lagi di minggu depan, di jam yang sama, di tempat yang sama, di studio bersama Tia, dan bersama juga dengan Tia. Dan juga kepada Anda semua, jangan lupa untuk menonton lagi, dan terima kasih sudah menonton talk show bersama Tia, Kupas, dan dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Bye, assalamualaikum.